Halo, perkenalkan nama saya Igede Arya Sumbertanaya dan rekan saya Niputu Yulani Trisnadewi. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Comparative Learning Pembelajaran Knisle. Pembelajaran Knisle di sini ada definisi, ciri-ciri, sintaks, kelebihan, kelemahan, dan penerapan. Langsung saja, saya mulai pada yang pertama yaitu definisi. Definisi dari model pembelajaran Knisle, model pembelajaran matematika Knisle atau MPMK merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Dr. Jeffrey Knisle dan model pembelajaran yang mengacu pada model pembelajaran Cobb yang berpendapat bahwa a student learning style is determined by two factors, whether the student prefer the concrete to the abstract and whether the student prefer active experimentation to reflective observation. Knisle 2003, yang artinya gaya belajar seorang siswa ditentukan oleh dua faktor. Siswa lebih memilih konkret ke abstrak dan siswa lebih suka percobaan aktif pengamatan reflektif. MPMK merupakan penerapan pembelajaran matematika yang mengarahkan siswa untuk belajar dimulai dari merumuskan konsep baru berdasarkan konsep yang telah diketahuinya sampai menyelesaikan masalah berdasarkan konsep yang telah dibentuk. Selanjutnya, itu ada ciri-ciri dari model pembelajaran Knisle. Ciri-ciri yang pertama, siswa belajar dalam kelompok kecil. Yang kedua, bahan ajar disusun berdasarkan hierarki materi matematika. Yang ketiga, menyediakan pilihan media pembelajaran untuk mendorong motivasi belajar. Dan yang keempat, mendorong pembelajar mempelajari konsep melalui aktivitas konkret hingga aktivitas abstrak. Selanjutnya, itu ada sintaks pembelajaran Knisle. Yang pertama, konkret reflektif. Konkret reflektif di sini ialah pada tahap ini guru bertindak sebagai pencerita, sementara siswa merumuskan konsep berdasarkan konsep yang telah diketahuinya dan belum dapat membedakan konsep baru dengan konsep yang telah dikuasainya. Kemudian, selanjutnya ada konkret aktif. Pada tahap ini, guru bertindak sebagai pembimbing dan motivator, sementara siswa mencoba untuk mengukur, menggambar, menghitung, dan membandingkan untuk membedakan konsep baru dengan konsep lama yang telah diketahuinya. Kemudian, yang ketiga ada abstrak reflektif. Pada tahap ini, guru bertindak sebagai narasumber, sementara siswa menginginkan algoritma dengan penjelasan yang masuk akal, menyelesaikan masalah dengan suatu logika, melangkah tahap demi tahap, dimulai dari asumsi awal dan suatu kesimpulan sebagai logika. Kemudian, sintaks yang terakhir, itu ada abstrak aktif. Pada tahap ini, guru bertindak sebagai pelatih, sementara siswa menyelesaikan masalah dengan konsep yang dibentuk. Selanjutnya ada kelebihan dari pembelajaran Knisle, yaitu yang pertama, memudahkan mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. 2. Terjadi pergantian tingkat keaktifan antara guru dengan peserta didik sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat kepada guru saja dan terjadinya interaksi dengan sesama teman maupun guru jika dilakukan secara berkelompok. 3. Model pembelajaran Knisle memuat aktivitas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang mengandung paradigma pembelajaran. Keempat, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak tegang. Selanjutnya, ada pun kelemahan dari pembelajaran Knisle. Nah, jika pertama kali menggunakan model pembelajaran ini, kemungkinan peserta didik akan mengalami kesulitan beradaptasi ketika melakukan tahap model pembelajaran Knisle, sehingga perlu adanya kemakluman dari guru ketika melakukan pembelajaran. Selanjutnya, ada penerapan dari model pembelajaran Knisle. Di sini saya misalkan ada 10 orang siswa dengan seorang guru, di mana langkah pertamanya yaitu guru memberikan pengantar materi kepada siswa. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, yang dimana setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang siswa dalam setiap kelompok. Lalu, guru memberikan lembar permasalahan model Knisle berupa lembar kerja siswa atau LKS. Yang keempat, siswa membaca permasalahan yang diberikan dan guru memastikan bahwa setiap kelompok mengerti apa yang ditanyakan. Yang kelima, siswa berusaha menyelesaikan masalah dengan membuat prediksi atau menafsirkan isi soal sesuai konsep yang telah dirumuskan. 6.
6. Membuat rencana penyelesaian soal. Selanjutnya, mengemukakan rencana penyelesaian soal pemahaman konsep. Yang ke-8, menuliskan penyelesaian soal pemahaman konsep. Nah, yang ke-9, guru berusaha meninjau ulang kelompok siswa yang masih belum memahami permasalahan. Terus yang ke-10, siswa berusaha memahami kembali persoalan setelah dibimbing oleh guru dan memecahkan persoalan tersebut kembali bagi kelompok yang belum memahami permasalahan. Dan yang terakhir yaitu guru mengevaluasi hasil kerja kelompok. Oke, sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih.